action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriela Ritva Yunita, NIM 203110934, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Reguler 3, Semester 2, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, Darul Ulum Kandangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum keluarga yang dibimbing oleh Bapak Nur Effendi SHIMH. Video ini berisi tentang wawancara saya bersama narasumber mengenai pembahasan sistem kekerabatan yang ada di desa saya, yaitu di Desa Budi Mulia, Kecamatan Pekbaikan, Kabupaten Tapin. Baik teman-teman, saat ini saya sedang bersama Mbah Maman. Beliau adalah narasumber kita pada kali ini, yang pertama. Kemudian kita akan mengetahui lebih lanjut tentang beliau, tentang silsilah keluarga beliau, tentang datu buyut beliau. Bagaimana Mbah Daman tentang silsilah keluarga? Silsilah saya ini, mama saya namanya Pak Arse, lalu mama saya namanya Dina, kalau mbahnya itu namanya Juhair. Lalu kalau dari neneknya, dari yang bapak saya itu neneknya itu namanya Sodrono. Jadi bagaimana silsilah keluarganya? Apakah dari keluarga yang seperti apa? Ya, keluarganya biasa-biasa aja, nggak ada istilah yang model apa itu bangsawan nggak ada. Lalu bagaimana interaksi sosial masyarakat Mbah Daman di desa ini? Apakah menjadi tokoh kah atau seperti apa? Kalau di desa ini saya tidak ada kegiatan apa, yaitu nggak jadi apa-apa, pokoknya jadi rakyat biasa itu. Kemudian jalur kekerabatan Mbah Daman itu menyebar kemana saja? Kalau kerabat saya di sini semua, tapi kalau anak saya ada yang satu di Banjarmasin, itu tidak ada. Kemudian apakah ada hubungan perubahan status sosial, misal dari keluarga bangsawan menikah dengan rakyat biasa, kemudian bagaimana? Apakah ada terjadi? Tidak ada. Apakah ada warisan adat? Nggak ada juga. Lalu apakah ada warisan benda-benda pusaka seperti keris dan lain-lain? Nggak ada juga. Lalu sekarang apakah masih ada atau pergeseran pada zaman generasi Z, pada zaman sekarang ini, tentang tradisi dan budaya di zaman? Kalau tradisi itu masih tetap ada, tradisi tidak ada pergeseran, nggak ada. Berarti tetap seperti Ya awal. seperti dulu kalau ada angin itu. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit cuplikan dari narasumber yang pertama kita, yaitu Mbah Daman, tentang sistem kekerabatan di keluarga beliau. Baik teman-teman, saat ini saya sedang bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ram. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut tentang silsilah, tentang sistem kekerabatan yang ada di keluarga beliau. Jadi yang pertama, bagaimana silsilah keluarga Bapak Ahmad? Ya, kalau silsilah saya ini adalah Muhammad Abdurrahman bin Jauhari bin Gunarjo bin Muhammad bin Agirsah. Itu adalah silsilah saya dari ayah. Kalau istilah silsilah saya dari ibu saya bernama Siti Amanah bin Martiran bin Ramin bin Ontorjo. Jadi bagaimana di keluarga Bapak Ahmad? Apakah dari keturunan bangsawan kah atau seperti apa? Oh ya, kalau saya sebenarnya seperti masyarakat pada umumnya, bukan dari keturunan bangsawan atau kerajaan, tapi alhamdulillah
turunan dari pihak ayah atau pihak ibu di masyarakat dianggap ditokohkan. Tapi kalau masalah keturunan kerjaan tidak ada, tapi keturunannya seperti masyarakat pada umumnya. Baik, kemudian di interaksi sosial masyarakat di desa ini, apakah Bapak menjadi apa di desa ini? Oh ya, alhamdulillah kita di masyarakat ini dianggap sebagai tokoh di bidang keagamaan. Jadi saya disepuhkan kalau diundang sebagai pimpinan tahlil, sebagai pimpinan masjid, yang ketua DKM masjid Nurul Yakin di desa Bumi ini. Ya di masyarakat kadang-kadang kalau orang tukar pendapat, konsultasi keluarga, masalah agama itu biasanya dengan saya. Baik, kemudian dari jalan perabatannya Bapak Rahman ini menyebar kemana saja? Ya alhamdulillah kalau dari bapak saya itu ada yang menyebar di Pulau Jawa, di Jember, di Pulau Madura juga ada, di Surabaya juga ada. Terus saya di Kalimantan Selatan ini di Kabupaten Tapin. Nah kalau saudara-saudara saya juga menyebar, ada yang di Prehari itu juga memimpin pondok di sana, ada yang di Kabupaten Jolangan, saya sendiri di Tapin, ada yang di Banjarmasin. Itu dari saudara-saudara saya. Jadi menyebar kemana-mana? Ya, menyebar kemana-mana. Kemudian apakah ada hubungan perubahan status sosial, misal dari keluarga Bapak Rahman ini ada yang dari keluarga bangsawan menikah dengan orang yang rakyat biasa, jadi menghasilkan seperti apa? Oh, ya kalau dari sisi lah nggak ada sih, sama saja dengan masyarakat biasa pada umumnya. Tapi kalau saya ya menikah dengan salah seorang putri dari Tuan Ibu di ditokohkan juga. Istri saya itu termasuk anak ibu, yaitu Bu Asmuni di Pandahan, desa Pandahan. Jadi semuanya yang menikah dengan warga biasa, cuman ya juga ditokohkan, disepuhkan gitu. Seperti adik saya yang dikawin dengan orang Maraban itu, dia juga ditokohkan sebagai tokoh masyarakat juga. Apakah ada warisan adat seperti gusti atau gus? Oh enggak ada, itu kan seperti anak priai, tapi di sini nggak disebut gus ya, di sini nggak disebut gus. Jadi kalau istri saya ya biasa aja, walaupun anak Tuan Ibu, karena ya disebut orang segan gitu aja, tapi sebetulnya seperti biasa aja. Lalu apakah ada warisan benda-benda pusaka dari yang dibutuhkan? Kalau keluarga saya, untuk saya sendiri tidak ada warisan baik itu seperti keris atau apa, ya batu akik itu sebagainya tidak ada benda pusaka. Paling benda pusakanya itu wejangan aja. Yang terakhir, apakah sekarang ada pergeseran pada zaman sekarang tentang tradisi dan budaya di keluarga Bapak Rahman? Kalau bergeser secara jauh sih enggak, cuman kalau perubahan tetap ada seperti perubahan pada masyarakat umumnya. Jadi kan tradisi orang Jawa pindah ke Kalimantan, berbaur dengan masyarakat Kalimantan, lalu menyesuaikan. Jadi tidak bergeser dalam arti berubah total, tapi ada percampuran antara budaya Kalimantan setempat dengan budaya Jawa. Demikian teman-teman, itulah tadi wawancara saya bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Rahman. Terima kasih kepada Bapak Rahman. Ya sama-sama.